Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Wah, kita semua berharap teman-teman di rumah dalam keadaan sehat ya. Ya, sehat selalu, jaga makan, dan ingat mari kita persiapkan diri kita untuk ibadah pada saat ini. Silakan pakai baju yang rapi untuk menghadap Tuhan. Terus carilah tempat yang enak untuk beribadah. Jangan sambil tiduran, tapi duduklah yang tenang, duduklah yang rapi untuk memuliakan nama Tuhan. Terus jangan sambil makan dan minum ya, karena nanti bisa apa ya? Bisa keselak waktu memuji nama Tuhan. Jadi mari kita siapkan hati kita dengan menghormati Tuhan, kita masuk ke hadapannya. Yuk kita sama-sama sembah Tuhan, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, berdoa ya sama-sama dengan teman di rumah, oke? Oke. Bu Syan akan berdoa, Vio, Mia, dan Vino juga teman-teman di rumah menirukan Bu Syan berdoa ya. Siap. Oke, teman-teman di rumah, yuk dilipat tangannya, siapkan hati, kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Tutup mata ya supaya tidak terganggu dengan kondisi di sekitar kita. Yuk kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan kepada kami. Saat ini meskipun kami berbeda-beda tempat, tetapi hati kami tetap satu untuk memuji, memuliakan namamu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah kami, sehingga kami dengan sukacita dan tulus hati mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Berkati teman-teman kami yang mungkin karena sakit tidak bisa mengikuti ibadah. Tuhan tolong. Secara khusus kami berdoa untuk teman kami Kensa, supaya sukacita Tuhan memenuhi hatinya, sehingga dia tetap semangat berjuang memperoleh pemulihan dari Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh pelayan, sehingga kami semua memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama. Amin. Ya, luar biasa anak-anak. Wah, siapa tadi yang waktu berangkat ke sini nih antara Vio, Mia, sama Vino? Sudah melihat matahari terbit atau belum? Sudah? Bu, sudah. Ya. Siapa yang masa corona ini selalu setia berjemur sinar matahari? Saya, Bu. Wah, Mia hebat. Aku. Vino juga hebat. Vio juga. Ya. Teman-teman di rumah juga masih setia berjemur di pagi hari. Wah, itu bagus ya untuk kesehatan kita, karena kita akan memperoleh vitamin D dari sinar matahari. Oke, bukan hanya itu saja loh. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, itu menandakan Tuhan tetap menyertai kita dari hari ke hari. Ya, kita lanjutkan pujian kita ya. Ayo teman-teman yang di rumah diajak berdiri. Ayo, 1, 2, 3. Teman-teman semangat, kita berdiri. Ayo berdiri semua, berdiri semua. Semua berdiri. Semangat ya, kita memujikan dari terbit matahari. Yo, semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Lebih semangat lagi ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan.
kita untuk memuji Tuhan tuh nggak boleh ada henti-hentinya ya. Terus menerus ya. Baik Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terus memuji Tuhan. Anak-anak Vino, Mia, dan Vio tetap setia memuji Tuhan setiap hari toh? Iya dong. Hebat. Teman-teman di rumah tetap setia memuji Tuhan? Nggak dengar nih, lebih keras lagi. Tetap setia memuji Tuhan setiap hari? Wah, luar biasa, teman-teman di rumah juga hebat. Oh iya, kalau nggak salah ini adalah tema terakhir dari Buah Roh ya. Ya, ini yang ke-9. Nggak kerasa ya, nggak kerasa kalau kita sudah melewati dari rasa pertama sampai hari ini rasa yang terakhir. Coba urut. Dari Vino, Mia, sama Vio, urut. Buah Roh itu apa aja sih, Vino? Kasih, sukacita. Gilirannya Mia, kamu kasih aja ya. Oke, Mia habis kasih. Habis kasih apa Mia? Sejahtera. Suka? Damai sejahtera, Bu. Oh, damai sejahtera. Kasih sukacita udah disebut sama Vino, betul. Lanjut damai sejahtera. Vio, habis itu? Kasih sukacita, damai sejahtera. Kemurahan, betul? Salah, Bu. Salah. Habis itu apa ya? Kesabaran. Memang kayak gini agak susah nih kalau ditanyain satu-satu. Tapi kalau nyanyi kita hafal ya. Iya, kalau pakai lagu lebih gampang. Betul. Tapi sebelum kita nyanyi, sekarang kita pada rasa buah roh yang terakhir, yaitu penguasaan diri ya. Penguasaan diri itu apa sih? Nanti kalau pengen tahu, tetap setia nunggu Bu Suhartini cerita untuk kita ya. Oke, jadi penasaran ya? Iya, penasaran kan? Gimana ya nanti penguasaan diri? Tapi kita juga dikasih peringatan loh untuk menguasai diri lewat badan kita. Hati-hati untuk menggunakan tangan, hati-hati untuk menggunakan kaki, hati-hati menggunakan mulut kita. Supaya dengan anggota tubuh kita mempermuliakan nama Tuhan. Oke, selanjutnya kita mau nyanyi apa, Vio? Hati-hati gunakan tanganmu. Kayaknya hari ini Vio kurang konsentrasi ya. Iya, Bu. Mungkin aku kurang minum ya. Iya, belum minum. Kari kurang minum vitamin juga. Mungkin grogi dekat busian nih Vio ya. Oke, kita mau nyanyi secara berurutan. Yang pertama, hati-hati gunakan tanganmu. Dan kemudian disambung, tanganku kerja buat Tuhan. Nanti tunggu aba-aba dari busian ya. Oke, musik. Masih berdiri ya. Yeay. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tangan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sekali lagi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
surga upahnya besar. Ada yang mau nanti kalau di surga upahnya sedikit? Aku mau yang upahnya banyak, yang Oh, besar. mau yang banyak, hebat ya. Caranya gimana tadi? Caranya sederhana ya. Hati-hati menggunakan tangan, mulut, kaki. Ada yang terlewat banyak ya. Kita nggak boleh berpikir yang jelek-jelek. Kita nggak boleh merasa yang nggak bagus kepada teman kita. Kita nggak boleh ucapkan kata-kata yang tidak baik. Terus tangan kita boleh nggak untuk mukul, untuk pijit? Nggak boleh. Untuk cubit nggak boleh? Untuk cubit? Nggak boleh. Kan sayang gemes sih sama Vio, gitu nggak boleh? Pelan-pelan aja boleh. Oh kalau gemes boleh ya pelan-pelan. Tapi kalau karena ya, Vino main nyosor aja. Hati-hati loh. Ije, karena sayang ya, Vino sayang sama sahabat-sahabatnya. Oke, kita mau lanjutkan pujian kita. Siapa di sini yang adalah tentara Kristus, angkat tangan. Vino mau jadi tentara. Kita hanya bisa jalan-jalan, enggak ya? Apakah kita berjuang untuk perang melawan orang-orang jahat? Enggak. Tapi kita ini adalah Laskar Kristus yang setia sampai akhir hidup kita. Yuk kita lanjutkan pujian kita. Teman-teman di rumah sudah capek belum? Vino, Mia sama Vio sudah capek? Belum ya? Masih berdiri. Laskar Kristus, musik. Semangat. Ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siapa? Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay, hebat ya. Teman-teman disuruh duduk dulu dong. 1, 2, 3, silakan duduk teman-teman. Duduk teman-teman. Terlambat sih Vino. Vino kurang dengar. Kan sudah ganti itu temanya. Kalau minggu lalu Vino salah ngerti ya tentang kelemah lembutan ya. Lucu. Masa Vino kelemah lembutan jadi lembek-lembek apa kata Mia? Lelet ya. Iya, itu jadi lelet. Itu salah ngerti itu. Oke, sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Suhartini. Tapi sebelumnya kita tetap mengingatkan teman-teman, jangan lupa memberikan persembahan kepada Tuhan. Masukkan persembahan teman-teman dalam amplop, ditulisi untuk Komisi Anak Gracia atau KAG. Dimasukkan ke mana Vino? Kotak persembahan di depan TU gereja setiap hari di jam kerja. Wah, langsung komplit. Kalau misalnya teman-teman atau orang tuanya sibuk, terus menjaga supaya enggak keluar rumah, caranya gimana Mia? Ditransfer, Bu. Di mana Vio? Di mana transfernya? Di rekening Di bawah ini. Terima kasih untuk persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya.
Siapa di sini yang rajin baca renungan Spirit Junior? Angkat tangan. Vino. Wih, hebat. Coba-coba, teman-teman di rumah masih setia enggak renungan Spirit Junior? Kok di Kolportase masih banyak loh buku Spirit Junior. Iya, itu berarti teman-teman mungkin tidak renungan pagi ya. Mungkin teman-teman lupa untuk ambil. Bu Isan ingatkan teman-teman dulu ya. Oke. Teman-teman jangan lupa Spirit Junior bulan Agustus sudah ada di Kolportase atau di toko buku gereja. Silahkan bisa diambil bertemu dengan Ibu Junarti pada hari dan jam kerja. Jangan sia-siakan berkat Tuhan lewat renungan Spirit Junior ya. Iya. Oke. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau hafalkan lagi lebih mengenal lagi tentang buah roh. Kita pujikan buah roh. Hai teman, ingat firman Tuhan supaya kita berbuah. Ada satu buah dengan banyak rasa. Oh senangnya lagi ya. Hai teman, ingat firman Tuhan supaya kita berbuah. Ada satu buah dengan banyak rasa. Oh senangnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah roh suci. Lagi. Hai teman, Ingat firman Tuhan supaya kita berbuah. Ada satu buah dengan banyak rasa. Mantap. Oh senangnya. apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah roh suci. Apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah roh suci. Oke, silakan teman-teman mempersiapkan diri. Yuk kita undang Bu Har yuk. 1, 2, 3. Buhar, kami sudah siap. Buhar. Silakan Bu Har. Shalom anak-anak KAG. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, semua sehat ya? Semua diberkati Tuhan, penuh sukacita. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Waduh, anak-anak KAG hebat. Semua bilang, sudah siap Bu Har? Iya, luar biasa. Ayo, Alkitabnya disiapkan ya. Kita mau belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu supaya diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami berdoa, berkatilah anak-anak-Mu KAG yang sudah siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus bisa tenang, duduk baik, konsentrasi untuk belajar firman Tuhan. Biarlah hidup kami, anak-anak-Mu terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berkatilah Buhar yang akan bercerita. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan kita sampai kepada buah roh yang terakhir. Coba buah roh yang terakhir, yang nomor berapa? Yang terakhir nomor 9. Wah, hebat anak-anak lagi. Nomor 9, buah roh itu ada 9 buah. Nah, karena ini yang terakhir, coba kita ingat kembali 9 buah roh yang tertulis di dalam Galatia pasal berapa yo? Galatia pasal 5. Karena setiap minggu kita pasti sudah hafal ya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya, coba kita ingat lagi. Apa buah roh yang pertama? Kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, lemah lembutan. Yang kesembilan, penguasaan diri. Dan kita akan belajar buah roh yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Nah, ayatnya kita buka dalam 1 Korintus pasal 9. Ayo, Alkitabnya dibuka. 1 Korintus itu di mana, Buhar? Di Perjanjian Baru. 1 Korintus pasal 9. Ayat yang ke-25. Ya, mari kita baca bareng-bareng ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi hari ini kita belajar dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 tentang penguasaan diri. Buah roh yang ke-9, penguasaan diri. Apa artinya penguasaan diri, Buhar? Penguasaan diri itu artinya bisa mengendalikan diri, bisa menahan diri, ya, bisa mengendalikan diri, bisa menahan diri. Anak-anak, kita hidup di dunia ini seperti orang yang sedang bertanding. Anak-anak pernah lihat pertandingan? Pertandingan apa coba? Saya suka lihat pertandingan sepak bola, Buhar. Wah, luar biasa. Pemainnya ada 12, lawannya juga ada 12, ada satu kiper penjaga gawang. Nah, luar biasa. Aku suka lihat main voli, Buhar. Pertandingan voli. Ada bolanya yang ditempel, dilempar sana, balik, ya. Wah, itu menyenangkan. Buhar, aku senang lihat pertandingan tinju. Iya, waduh, saya kalau lihat pertandingan tinju, Buhar, itu kasihan yang ditinju itu. Keluar darah, wah, kasihan mereka. Nah, dalam pertandingan
ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah penguasaan diri. Dalam pertandingan ada yang namanya hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu penguasaan diri. Bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri. Nah, penguasaan diri bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, harus bisa menjaga diri tetap stabil. Ya, harus bisa menjaga diri tetap stabil. Contohnya adalah lomba lari. Ya. Apa yang dibutuhkan pada saat lomba lari? Coba, pasti berlatih dulu supaya nafasnya itu stabil, nafasnya itu bisa teratur baik. Harus berlatih supaya nanti bisa mengalahkan lawan. Ya, perlu stabil, harus sehat. Kalau lomba lari tidak sehat, belum sampai di finish sudah jatuh, sakit, kakinya sakit. Ya, jadi perlu berlatih, perlu stabil, sehat. Pikirannya juga harus stabil. Ya, pikirannya juga harus stabil. Saya sedang berlomba, pikiran saya harus berlomba. Jadi pikirannya itu harus terus-menerus stabil. Anak-anak pernah lihat nggak pertandingan lari? Ya, waktu Buhar masih kecil pernah ikut lomba lari, tapi kalah karena teman-teman lebih cepat dari Buhar. Buhar nggak bisa lari dengan cepat. Nah, kita akan melihat sebuah video lomba lari anak-anak. Ya, coba kita perhatikan dengan baik bagaimana mereka berlomba dan mereka bisa menang. Kita akan lihat videonya. Anak-anak, dalam lomba lari yang tadi kita lihat, kita harus ikut aturan mainnya. Tadi kita lihat mereka ada peraturan, ada start, lalu ada yang pegang bendera, 1, 2, 3, mereka mulai berlari. Mereka kemudian mengambil bendera untuk ditaruh di tempat yang sudah disediakan, kembali lagi mengambil bendera. Ya, dan mereka harus berlari dengan cepat. Siapa yang mengumpulkan bendera dengan lebih banyak, mereka yang dapat hadiah. Jadi itu harus ikut aturan. Dan itu harus bisa menjaga diri jangan sampai tabrakan. Kalau tabrakan ya mereka tidak bisa lomba lagi, mereka tidak bisa lari lagi.
Jadi dalam lomba harus ikut aturan yang sudah diberikan, harus konsentrasi, berpikir dengan baik, sehat, dan terus berlatih sebelum mereka berlomba. Anak-anak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan, bagaimana caranya kita bisa melatih pikiran kita, bisa terus konsentrasi, kita terus bisa sehat dalam hati kita. Nah, caranya adalah kita terus membaca firman Tuhan. Kita harus banyak berdoa kepada Tuhan, melatih diri kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pada waktu kita ketemu Tuhan, ya, kita mendapatkan hadiah yang Tuhan sediakan. Kalau kita terus melatih diri kita untuk bisa menguasai diri kita, menjaga diri kita stabil untuk terus menjadi anak-anak Tuhan. Dengan baca firman Tuhan setiap hari, terus berdoa setiap hari kepada Tuhan. Itu latihan. Latihan untuk menjaga rohani kita, hati kita tetap sehat, berpegang kepada Tuhan. Jadi kita harus mampu untuk menjaga diri kita tetap stabil. Kita harus mampu menjaga iman kita tetap stabil. Itu artinya penguasaan diri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak, bagaimana kita bisa menguasai diri? Yaitu dengan cara fokus pada tujuan. Ya, fokus pada tujuan atau fokus pada sasaran. Ini contohnya. Ada anak tidak mau masuk gereja. Anak sekolah minggu tidak mau masuk gereja. Dia bilang sama papahnya, "Papa, aku tidak mau masuk gereja lagi." Papahnya bingung, "Kenapa kamu tidak mau masuk gereja lagi?" "Aku nggak mau. Teman-temanku di gereja pada waktu Bu Guru mengajar tidak mau memperhatikan Bu Guru mengajar. Aku terganggu dengan mereka. Mereka pada sibuk main HP. Mereka main game. Loh, kok di dalam gereja main game?" Ya, mereka suka bercerita. Ini anak-anak, Bu Guru sibuk bercerita, cerita sendiri, main sendiri. Waduh. Akhirnya anak sekolah minggu ini dia bilang sama papanya, "Aku tidak mau pergi ke gereja lagi." Nah, kemudian papanya memberikan satu tugas kepada dia. Kita akan lihat videonya. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." "Loh, kenapa anak?" "Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain." Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu." "Apa itu, ayah?" "Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah." Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. "Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah." Hampir saja.
sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, Ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, Ayah. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini. Dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar. Karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas. Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidup, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? Oh, sekarang saya mengerti, Ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, Ayah. Saya sangat sayang pada Ayah. Fokus itu artinya bisa kendalikan diri dengan tidak gampang terpengaruh pada orang lain. Jadi anak-anak, fokus untuk bisa sampai ke sasaran, itu kita jangan terpengaruh dengan orang yang ada di sekitar kita. Memang ini tidak mudah. Kita tidak usah terpengaruh dengan teman-teman kita. Supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Kalau kita ke gereja, tujuannya adalah ingin berbakti kepada Tuhan. Kalau semua anak-anak KAG pada waktu ibadah ke gereja semua pada fokus, ya, pada memperhatikan dengan baik, tidak ada yang main HP, tidak ada yang ngobrol sendiri. Wah, itu paling menyakitkan anak-anak. Kalau bu guru sudah bercerita, sudah susah payah, anak-anak cerita sendiri. Tapi anak-anak KAG di Jepara enggak ada ya, enggak ada yang suka bercerita sendiri ya. Oh, itu anak-anak yang ada di sana, betul ya? Loh, kok ketawa? Nah, kalau ketawa itu berarti suka cerita sendiri kan? Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita fokus. Pada saat ibadah kita fokus. Kalau semua anak-anak pada saat ibadah itu fokus, artinya bahwa konsentrasi benar kepada ibadah, diajak nyanyi, ya semua nyanyi. Ya. Pada saat firman Tuhan disampaikan, semua diam. Perhatikan dengan baik, bu guru, pak guru mengajar. Tidak cerita sendiri. Nah, itu baru yang namanya konsentrasi. Nah, jadi fokus konsentrasi tidak terpengaruh kepada teman lain. Kalau teman lain ribut dan kita kemudian ikut ribut, itu namanya tidak konsentrasi. Dan kita tidak juga cepat marah. Pada saat ada teman lain mungkin mereka punya kebutuhan khusus, tidak bisa duduk dengan baik dan mereka harus keluar dan mereka masuk lagi. Ya tidak usah terganggu, itu fokus. Kita tidak usah cepat marah. Buhar kok ikut keluar masuk. Ya, karena dia punya kebutuhan khusus. Dia tidak bisa duduk dengan baik. Kalau anak-anak ya yang tidak punya kebutuhan khusus bisa duduk dengan baik, ya harus dilatih untuk duduk dengan baik, konsentrasi. Jangan cepat marah. Kalau ada teman yang seperti itu, juga jangan cepat marah sama bu guru yang ngajar kalian. Itu bu guru
Kok Bu Guru nggak bisa kasih tahu temanku itu cerita sendiri, ngomong sendiri? Bu Guru itu sudah berusaha ya untuk membuat semua bisa tenang dan baik. Jangan cepat marah. Nah, pada waktu papa dan mama memberitahu sesuatu kepada anak-anak, dengarkan dengan baik. Ya, jangan cepat marah. Jangan cepat marah. Jangan juga kalau kakak kita, adik kita nakal sama kita cepat marah. Kita benci sama mereka, ya nggak bisa. Kita harus bisa menguasai diri, harus bisa mengendalikan diri. Mari kita belajar untuk bisa menguasai diri, ya. Supaya kita bisa mendapatkan hadiah. Kalau orang berlari, dia dapat hadiah yang sebentar rusak. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan diri dalam perlombaan iman kita kepada Tuhan, terus melatih diri kita setiap hari dengan baca firman Tuhan, berdoa, dan kita terus fokus pada sasaran, kita mau menyenangkan hati Tuhan, tidak terpengaruh kepada teman lain sedang malas ke gereja, saya tidak mau ke gereja. Oh, tidak bisa begitu, tidak boleh. Teman lain bercerita sendiri, saya ikut bercerita. Wah, ya tidak bisa, tidak seperti itu. Karena sebenarnya kita punya sasaran dan tujuan, yaitu ingin memperoleh hadiah di surga, mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayo anak-anak AG, anak-anak KAG, siapa yang mau dapat hadiah di surga? Mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Semua pasti mau ya. Karena mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita itu tidak pernah rusak. Dan itu kekal. Hidup bersama Tuhan di surga, kemudian kita dikasih mahkota, betapa bahagianya kita. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Ya, kita terus berlatih dalam dunia ini dengan terus membaca firman Tuhan, berdoa supaya hati kita, iman kita terus kuat di dalam Tuhan. Dan kita terus fokus, jangan tengok kanan dan kiri. Nah, biar orang lain tidak setia, saya tetap harus setia sampai akhir, sehingga mahkota itu ya yang Tuhan sediakan di surga, dengan sukacita kita bisa menerimanya. Dan Tuhan katakan, hai anak-anakku yang baik dan setia, silahkan masuk dalam kerajaan surga, selamat datang. Wah, betapa bahagianya kita. Kita hidup bersama Tuhan Yesus di surga selamanya. Jadi hari ini adalah buah roh yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau taat. Kami terus bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Kami terus berlatih setiap hari, melatih iman kami, hati kami, pikiran kami, dengan selalu membaca firman Tuhan sebagai pelita penuntun hidup kami, dengan banyak berdoa, berbicara kepada Tuhan Yesus yang bisa menolong kami. Tolong Tuhan supaya kami bisa fokus kepada sasaran yang Tuhan telah nyatakan kepada kami, supaya kami terus bisa menjadi anak-anak-Mu sampai akhir hidup kami, untuk memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak melihat orang lain, tetapi kami terus memfokuskan diri kami untuk sampai kepada surga yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah KAG pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus memberikan semangat kepada kami semua anak-anak-Mu KAG untuk terus bisa mengikuti ibadah-ibadah yang terus disediakan melalui online. Tuhan tolong setiap kami dengan semangat bangun pagi, dan kami terus diberikan
firman Tuhan sebagai pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Ampuni Tuhan Yesus segala dosa, kekurangan, dan kesalahan kami. Dan tolong kami minggu depan, kami bisa datang lagi untuk doa, untuk dengar firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan dalam ibadah KAG. Pada akhirnya anak-anak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk kebersamaan dengan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, sampai jumpa lagi ya. Tuhan Dadah. Yesus memberkati, dadah. Tetap jaga kesehatan.